Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Kami adalah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau kita bicara alumni, artinya kita bicara tentang jati diri sebelum menjadi alumni. Artinya pada saat ber-HMI, kita dibina untuk menjadi insan akademik, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan turut bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita bicara Kahmi, anggota Kahmi, karakter yang melekat, yang terbawa itu harus selalu ada. Jadi bagaimana anggota Kahmi itu dalam kapasitas tertentu dia tetap menjadi intelektual muslim, sosok insan akademiknya tetap ada, kemudian memiliki inovasi yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat, pencipta, kemudian sebagai pengabdi berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, namun ada satu hal tentu bernafaskan Islam. Nah, tentu sebagai anggota Kahmi, tekanan utamanya adalah pada mewujudkan, turut bertanggung jawab, mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kegelisahan di dalam diri saya melihat Kahmi sebagai institusi, sebagai wadah, sebagai organisasi tempat berkumpulnya anggota dan situasi anggota Kahmi itu sendiri. Sehingga saya melihat bahwa ada situasi secara organisasi Kahmi ini tidak kuat. Kemudian secara organisasi Kahmi ini tidak antisipatif kondisi hari ini. Kahmi saat ini tidak memiliki yang saya katakan sebagai keyakinan hakiki, hakul yakin usaha sampainya itu belum optimal. Dan saya melihat ada situasi Kahmi yang belum menyatukan, dan ada situasi kondisi independensi khas dari Kahmi itu sedikit agak terganggu dengan situasi politik saat itu. Jadi inilah yang dilihat sebagai manifestasi organisasi yang kemudian tercermin di dalam situasi yang ada di anggota Kahmi itu sendiri. Kalau saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin organisasi Majelis Nasional Kahmi, artinya akan membawa gerakan Kahmi untuk seluruh Indonesia, saya ingin Kahmi itu benar-benar Kahmi. Kahmi yang benar-benar kuat, Kahmi yang benar-benar antisipatif, Kahmi yang betul-betul hakul yakin, Kahmi yang menyatukan, dan Kahmi yang independen. Jadi visi saya adalah Kahmi yang benar-benar Kahmi. Tentu untuk mencapai vision pandang ke depan kita punya misi, upaya-upaya. Jadi upaya pertama tentu adalah mengkonsolidasi semua alumni HMI dalam satu gerakan. Ini penting, mengkonsolidasi semua alumni dalam satu gerakan untuk kuatnya internal organisasi sebagai fundamen untuk kuatnya bargaining position Kahmi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kenapa penting kuatnya internal organisasi? Kita melihat bahwa di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, sederhana saja kita lihat website Kahmi seperti apa, orang berjejaring seperti apa, kita sangat ketinggalan. Jadi itu yang pertama, mission mengkonsolidasikan semua alumni dalam satu gerakan untuk kuatnya internal organisasi. Jadi kalau semua alumni terkonsolidasi, insya Allah persoalan klasik pendanaan sekretariat yang kita dengar kurang menggembirakan, itu dapat kita selesaikan bersama-sama. Mission saya yang kedua terkait dengan Kahmi yang antisipatif. Kami harus melakukan langkah-langkah yang antisipatif untuk menjamin kelanggengan doktrin keislaman keindonesiaan
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa ini penting? Karena saat ini ada ketakutan, kekhawatiran di masyarakat untuk menunjukkan jati diri keislamannya. Karena ada situasi Islam fobia, ada situasi bergeraknya kembali isu tentang komunisme. Kita harus perkuat doktrin keislaman keindonesiaan itu. Dan hanya kami yang punya itu, yang dari awal berdirinya negara, kita selalu komit terhadap keislaman dan keindonesiaan. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting, ya, bahwa hakul yakin, mendorong keyakinan yang hakiki untuk anggota kami dalam mewujudkan kehidupan kesejahteraannya dan membangun kemandirian ekonomi dirinya. Untuk apa? Untuk berkontribusi lebih banyak bagi umat. Jadi isu kesejahteraan anggota, isu kemandirian ekonomi anggota, itu menjadi salah satu hal penting yang harus kita selesaikan. Karena kita harus berkontribusi untuk umat. Tidak mungkin kita, kemudian umat Islam ini tangan di bawah. Kita harus tangan di atas. Untuk menjadi tangan di atas, menjadi muzaki, memberikan infak, memberikan sodako, kita harus mandiri secara ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga memperkuat upaya untuk mendorong mahasiswa menjadi calon anggota HMI. Karena apa? Ini menjadi wadah yang menarik untuk generasi milenial menggapai cita-citanya. Kemudian keempat, mission saya apabila peserta Munas menghendaki, dan tentu atas takdir Allah semuanya, adalah melakukan langkah-langkah untuk menyatukan semua potensi umat Islam di Indonesia sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin dalam konteks nasional dan global. Jadi kita tidak boleh bersekat-sekat dalam konteks keagamaan kita, keislaman kita. Kita adalah Islam yang satu, Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam tingkat nasional maupun tingkat global, kami harus go global. Dan yang terakhir, mission independensi. Saya ingin nyatakan, apabila saya diberi kesempatan untuk memimpin kami, tentu bersama-sama dengan presidium lainnya, bahwa independensi kami harga mati. Kita harus jaga betul kami ini dari aktivitas-aktivitas percaturan politik praktis yang apalagi sudah menjelang 2023, 2024, di mana tarikan-tarikan partai politik luar biasa. Kami harus independen sebagai organisasi. Tentu saya sangat memahami bahwa anggota kami berhak untuk memilih dan dipilih dalam konteks politiknya sebagai warga bangsa. Tapi kami jangan dibawa untuk mendukung salah satu partai, salah satu calon presiden atau siapapun dalam konteks pertarungan politik praktis. Itu mission saya dalam mewujudkan kami yang benar-benar kami. Kami yang kuat, kami yang antisipatif, kami yang hakul yakin, kami yang menyatukan, dan kami yang independen.